Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas update harga terbaru Toyota Kijang Innova Zenix, khususnya yang tipe V bensin. Nah, kebetulan unit yang ada di depan saya ini adalah warnanya silver. Nah, selain update harga, tentu saja saya juga akan mereviewnya untuk Anda. Nah, bagi Anda yang sedang mencari informasi dan berencana untuk membeli Toyota Kijang Innova Zenix, maka Anda wajib menyimak video ini sampai selesai. Nah, untuk update harga di bulan Maret ini untuk Toyota Kijang Innova Zenix yang tipe V bensin ini adalah 474 juta rupiah. Ini adalah harga yang resmi untuk wilayah Jawa Tengah. Harga tersebut belum dipotong diskon. Jadi nanti kalian bisa datang ke sini ya di dealer Toyota Surya Indah Motor Kudus bagi Anda yang di Kota Kudus dan sekitarnya. Nah, untuk informasi penjualan dan program lainnya kalian bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan di bawah ini. Nah, sekarang kita mulai untuk mereview Kijang Innova Zenix tipe V bensin. Sekarang kita ke bagian depan dari Toyota Kijang Innova Zenix ini. Nah, kita lihat ya, desainnya ini berupa SUV look, walaupun ini sebuah MPV dari Toyota Kijang Innova. Nah, kita mulai dari bagian depannya, yaitu bagian lampu utamanya atau headlamp. Untuk lampu utamanya ini sudah menggunakan LED multi reflektor, tetapi di bagian lampu sennya ini masih menggunakan bohlam. Nah, di sini terdapat karnis berupa warna krom. Nah, ini nanti yang membedakan ya dengan Innova tipe G, lampunya ini tidak terdapat karnis yang berwarna krom di tipe V-nya. Nah, kita ke bagian bawah. Di sini belum terdapat lampu fog lamp ya, tapi sudah terdapat sensor, 2 buah titik sensor di bagian depannya. Dan grillnya ini desainnya sangat keren sekali, yang menambah desain lebih elegan untuk Toyota Kijang Innova ini. Di sini terdapat kisi-kisi yang berupa corak seperti ini ya, bisa kita lihat seperti sarang lebah. Nah, untuk grillnya ini juga terdapat garnish ornamen berwarna krom di sepanjang grillnya. Nah, di sini di bagian tengah terdapat emblem Toyota yang cukup besar. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk kunci dari Toyota Kijang Innova Zenix ini bentuknya seperti ini. Dapat 2 buah kunci yang berupa remote, dan kita lihat di sini terdapat tombol unlock dan lock. Dan juga di sini ada siluet Innova dan tulisan Innova di bagian belakangnya. Nah, kita bisa fungsikan untuk tombol unlocknya ini untuk membuka lipatan spionnya. Dan jika kita tekan tombol locknya di sini, maka spion akan melipat secara otomatis. Karena memang teknologi dari spion Kijang Innova ini sudah menggunakan auto folding. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Kijang Innova Zenix ini. Nah, di bagian rodanya ini sudah menggunakan ring 17 dengan model velg alloy yang berwarna silver. Dan ukuran dari bannya ini 215/60. Untuk rem di bagian depan ini sudah menggunakan rem cakram. Nah, di bagian atas terdapat over fender yang berupa ornamen yang berwarna black top. Nah, bisa kita lihat ya, untuk spionnya sendiri yang seperti sudah saya jelaskan bahwa sudah menggunakan teknologi auto folding spion dan juga dilengkapi dengan lampu sen. Kemudian untuk pembelian Toyota Kijang Innova Zenix ini sudah terdapat talang air, jadi kita tidak usah menambah talang air lagi yang aftermarket. Nah, untuk membuka pintunya ini sudah menggunakan keyless entry atau smart entry yang berupa sensor. Nah, jika kita sentuh seperti ini,
maka akan membuka kuncinya. Dan jika kita sentuh lagi seperti ini, maka pintu akan mengunci secara otomatis. Nah, kita ke bagian belakang, di roda bagian belakangnya. Untuk roda bagian belakang ini sistem pengeremannya sudah menggunakan double cakram ya untuk tipe V ini. Dan untuk semua Toyota Kijang Innova yang dari tipe G maupun tipe teratasnya ternyata sudah menggunakan rem double cakram. Jadi untuk sistem pengeremannya ini sangat safety sekali bagi penumpang dan pengendara di Toyota Kijang Innova Xeniq tipe V ini. Sekarang kita ke bagian door trim dari Toyota Innova tipe V ini. Untuk door trimnya di sini ada kombinasi beberapa warna, yaitu warna coklat dan warna hitam. Di sini ada ornamen berwarna silver. Untuk handle pintu bagian dalamnya ini sudah dilengkapi dengan lapisan krom, dan di sini terdapat beberapa tombol, yaitu untuk pengaturan kaca spion, tombol lock dan unlock, kemudian untuk pengaturan kaca jendelanya. Nah, di sini terdapat armrest ya yang bisa kita fungsikan sebagai armrest di bagian door trimnya ini. Ternyata di bagian atas ini masih berupa hard plastik, dan di bagian bawah ini sudah dilapisi dengan material soft touch. Jadi pada saat kita bersandar akan lebih nyaman. Nah, di bagian pintu di sini terdapat satu buah cup holder dan ada satu buah speaker. Nah, kita masuk sedikit ya di bagian joknya. Untuk teknologi joknya ini sudah menggunakan teknologi head adjuster, sliding dan reclining. Jadi sudah lengkap untuk pengaturan posisi joknya. Tapi ini masih menggunakan metode yang menggunakan tuas atau konvensional. Nah, untuk bahan joknya ini menggunakan bahan fabric, tapi sangat halus ya. Di sini ada dua motif, yaitu yang di bagian samping berwarna hitam dan tengahnya ada corak seperti ini yang berwarna coklat. Nah, di bagian sini ya kita bisa lihat untuk pengaturan tombolnya. Di sini ada pengaturan tombol untuk ketinggian dari headlamp, untuk ion purifier, dan di sini untuk tombol security ya. Nah, di bagian bawah di sini untuk membuka kap mesinnya, dan di sini untuk membuka tangki bensinnya. Sekarang kita ke bagian interior dari Toyota Kijang Innova Xeniq tipe V ini. Nah, bisa kita lihat ya untuk desainnya di bagian interiornya ini sangat menarik sekali, dan bisa kita lihat untuk audionya ini menggunakan audio yang sudah floating design. Nah, untuk kelengkapan dari audionya, fitur smartphone connectionnya ini cukup lengkap. Di antaranya ada mirroring, kemudian Apple CarPlay, Android Auto. Nah, sudah cukup lengkap ya untuk pengaturannya. Kemudian kita ke bagian AC-nya. Untuk AC-nya sendiri ini sudah menggunakan digital dengan auto climate control. Kemudian untuk transmisinya ini menggunakan transmisi CVT, dan di sini kita bisa untuk pengaturan memindah transmisinya kita bisa atur dengan sistem D atau fullmatic dengan semi manual yang kita posisikan seperti M di sini. Jadi lebih fun to drive jika kita ingin mencapai akselerasi berkendara yang lebih baik. Nah, di sini terdapat rem parkir yang berupa electric parking brake dan electric brake hold, dan di sini terdapat mode berkendara, eco mode, dan juga di sini tombol untuk traction control atau vehicle stability controlnya. Di bagian bawah ini terdapat USB charger dan ada dua buah cup holder. Nah, di sini kita terdapat console box yang bisa kita fungsikan sebagai armrest.
yang sudah dilapisi dengan material soft touch. Jadi kita bisa bersandar di sini pada saat kita lelah berkendara. Nah, kita bisa lihat ya untuk desain dari kombinasi meternya ini sangat elegan dan sangat cantik sekali. Di bagian tengah itu terdapat MID yang sudah menggunakan layar 14 inch. Nah, untuk teknologi setirnya di sini sudah menggunakan tilt dan teleskopik. Jadi bisa kita naik turunkan dan kita bisa maju mundurkan ya. Seperti ini. Jadi kita bisa mengatur posisi yang lebih ergonomis untuk posisi berkendara kita. Nah, kita bisa lihat ya, untuk lampunya ini sudah menggunakan sistem auto. Jadi bisa menyala pada saat gelap dan mati sendiri pada saat terang. Nah, untuk pengaturan wipernya sudah intermittent. Dan di bagian kiri ini untuk pengaturan audio steering switch-nya. Di sini ada tombol mode untuk pengaturan dari MID-nya. Nah, di sini terdapat 2 buah airbag ya, di bagian setir dan juga di bagian penumpang bagian depan. Nah, untuk mematikan dan menghidupkan mesinnya sudah ada engine start stop button. Dan juga kita bisa lihat untuk spion belakang ini sudah menggunakan day and night view. Dan untuk lampu kabinnya ini masih menggunakan bohlam halogen. Nah, untuk sun visornya ini sudah dilengkapi dengan kaca dan juga sudah dilengkapi dengan lampu juga. Nah, kita lihat untuk sun visor di bagian penumpang juga sudah dilengkapi dengan kaca dan lampu juga. Nah, desainnya ini kombinasi ya antara warna coklat dan warna hitam. Nah, di sini juga dilapisi dengan material soft touch ya, dengan jahitan asli. Tentu saja ini menambah kesan yang lebih elegan lagi. Di bawah sini terdapat power outlet jika kita butuh aliran listrik. Dan di sini kita bisa fungsikan untuk penempatan atau penyimpanan barang kita. Nah, kita bisa lihat ya, kombinasi warna dari dashboardnya dan door trimnya serta joknya ini kombinasi antara warna coklat dan warna hitam. Sekarang kita ke jok baris kedua dari Toyota Innova Zenith tipe V ini. Nah, untuk entertainment di bagian kursi kedua ini cukup lengkap. Ada 2 buah layar yang bisa kita fungsikan untuk memutar video dan sebagainya. Di bagian kursi bagian depan ya, di sini menempel di jok bagian depan yang di sini bisa kita operasikan secara mandiri. Jadi kita bisa memutar sesuai dengan keinginan kita antara kursi bagian kanan dan bagian kirinya. Dan ini ukurannya 10 inch jadi cukup besar. Di bagian bawah di sini terdapat pengaturan untuk AC bagian belakangnya dan ada 2 buah USB charger di bagian bawah. Nah, untuk joknya sendiri ini juga sangat keren. Di bagian tengah bisa kita fungsikan seperti ini ya. Ada cup holdernya 2 buah dan jika kita ada penumpang di bagian kanan tengah, kita bisa lipat seperti ini dan berfungsi sebagai jok bagian tengah. Dan juga dilengkapi dengan headrest di bagian tengahnya. Nah, di bagian kabinnya ini terdapat illumination LED yang berwarna biru. Dan ini menambah kesan yang lebih elegan untuk Toyota Kijang Innova Zenith tipe V ini. Nah, sekarang kita ke bagian pintu belakang dari Toyota Kijang Innova Zenith tipe V ini. Untuk bagian atasnya kita lihat untuk antenanya ini sudah menggunakan shark fin antena. Kemudian ada rear spoiler atau spoiler bagian belakang yang sudah dilengkapi high mount stop lamp atau lampu spoilernya. Kemudian kacanya ini sudah dilengkapi dengan pemanas kaca belakang atau rear defogger dan juga ada wiper
Kemudian di pintu bagian belakang ini terdapat garnish berwarna krom yang memanjang dari bagian lampu kiri ke bagian lampu kanan. Dan ini menambah kesan elegan untuk Toyota Kijang Innova Tipe V ini. Nah, untuk lampunya ini menggunakan LED, kecuali di lampu rem dan lampu senya ini masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian di pintu bagian kirinya terdapat Kijang dan Innova Zenik untuk emblemnya. Di bagian kanan ini terdapat emblem V atau tipe V-nya. Kemudian untuk sistem keamanan parkirnya ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir dan ada 4 buah titik sensor parkir. Di antaranya di bagian samping kiri dan kanan, dan juga ada 2 buah di bagian tengahnya. Dan di bagian bumper ini terdapat ornamen yang berwarna black dog di bagian bumpernya yang menambah kesan lebih sporty dan mewah untuk Toyota Kijang Innova Zenik ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagasi bagian belakang. Nah, untuk membuka bagasinya ini sudah dilengkapi dengan tombol elektris. Dan kita lihat ya, untuk bagasinya ini cukup luas dan bisa kita lihat untuk pelipatannya ini 50-50 untuk kursi bagian belakangnya. Dan jika kita lipat seperti ini, posisi kursinya akan flat dengan lantai dasarnya. Jadi ini akan mempermudah kita bila kita menaikkan dan menurunkan barang. Nah, bisa kita lihat ya, untuk bagian belakang ini juga terdapat tempat penyimpanan. Nah, seperti desk box seperti itu. Dan di sini kita bisa menyimpan barang-barang kecil kita yang bisa masuk. Jadi kondisi bagasi kita akan lebih tertata rapi lagi.